balik lagi di video Apa Kata Mereka. Bulan ini kita masuk ke tema budaya kerja Reliable Excellence. Nah, sebelum masuk ke materi video, kita mau tanya-tanya dulu nih, perspektif dari teman-teman yang ada di Fastprint ini seperti apa ya? Kenalan dulu dong. Iya. Halo, namaku Dewi dari Divisi Sales dari Cabang Bandung. Hai, perkenalkan nama saya Mary. Saya dari Divisi Sales Cabang Jakarta. Saya Action dari tim kreatif. Saya Emma dari Divisi Purchasing. Nama saya Cia dari Keuangan. Oke, perkenalkan nama saya Kodri dari Divisi Gudang. Halo, aku Rendra, aku dari Divisi Sales, aku handle Marketplace. Hai, aku Raffi Adi dari Divisi Video. Nama aku Lintar dari IT, bagian programmer. Menurut kamu, Reliable Excellence itu apa? Reliable and excellent itu pemikiran yang luar biasa yang bisa diandalkan. Seperti bisa diandalkan gitu. Dapat diandalkan. Bisa diandalkan. Orang yang bisa diandalkan. Dapat diandalkan dalam situasi apapun. Dapat diandalkan dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Menjadi orang yang dapat diandalkan dan bisa dipercaya. Lebih kepada tim yang dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dan bisa membantu menyelesaikan pekerjaan di luar job desk utamanya dia. Penting nggak sih Reliable Excellence itu? Kalau menurut saya sangat penting. Penting banget. Penting banget. Penting. Penting. Sangat penting. Penting banget. Penting. Penting banget dong, apalagi kita ini kan hidup berdampingan ya. Jadi saling mengandalkan itu penting banget sih menurut Rendra. Jadi kan kita ada waktunya kita membutuhkan dan ada waktunya kita dibutuhkan. Karena kita nggak bisa ngelakuin kerjaan itu sendiri, jadi kita butuh orang lain buat dapat diandalkan. Karena di dalam pekerjaan itu kita membutuhkan tim, yang dimana harus bisa mengerjakan satu sama lain. Kita bisa membuktikan diri dan bisa membantu tim yang lain. Kalau dalam lingkup pekerjaan, kita diberi tanggung jawab, nah berarti kita dapat diandalkan. Ya, karena itu adalah suatu tanggung jawab yang sudah dikasihkan ke kita, jadi kita gimana caranya bisa diandalkan dengan tanggung jawab itu. Karena kalau misalnya kita bisa diandalkan itu, kita punya pengalaman baru. Sebuah tim harus memiliki kepercayaan antar timnya agar visi dan misinya dapat dituju dengan sesuai ekspektasi. Menurut kamu, orang yang dapat diandalkan itu yang kayak gimana? Bentar Mbak, masih mikir. Orang yang mampu untuk menjalankan apa yang kita tugaskan ke dia. Ketika kita butuh sesuatu, bisa membackup. Bisa menyelesaikan job desk utamanya dia, lalu bisa membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di luar job desk-nya dia. Dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan itu dia memantau sampai selesai. Orang yang dapat diandalkan itu orang yang punya tanggung jawab. Menerima tanggung jawab dengan melakukannya dengan sepenuh hati. Orang yang kalau misalnya kita diberi tugas, kita diberi amanah atau kita diberi tanggung jawab, kita bisa tuh untuk ngerjain itu. Orang yang dapat diandalkan itu yang bisa dipegang omongannya dan selalu memberikan yang terbaik di setiap usahanya. Mungkin kalau dari banyak kerjaannya dia tetap menerima kerjaan itu, tapi walaupun nggak langsung, tapi dia bakal ngerjain itu nantinya. Pernah nggak sih menerapkan Reliable Excellence di kehidupan sehari-hari? Pernah. Pernah dong pastinya. Oh, pernah. 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 Itu pernah. Ya, pernah. Kayaknya. Pernah. Kalau di kerjaan? Pernah lah. Pernah. Ya pernah dan harus pernah. Tentu dong. Pernah juga dong. Pernah juga. Sama sih kayaknya. Kalau di kerjaan pastinya pernah. Kalau di kerjaan harus ada rasa dapat diandalkannya karena setiap orang di divisi itu memiliki perannya masing-masing. Contohnya Rendra sendiri ini handle marketplace. Jadi Rendra bertanggung jawab penuh, Rendra diberi kepercayaan, Rendra diberi tanggung jawab untuk handle marketplace itu gimana sih supaya jalannya lancar. Ketika saya mendelegasikan pekerjaan ke tim, jadi tim tersebut menyelesaikannya sampai selesai, bahkan mungkin ada kendala, dia memastikan untuk memberikan solusi. Ketika solusi yang dia berikan tidak ketemu atau misalkan bukan win-win solution, dia pastinya akan tanyakan ke leader. Contohnya
Itu kayak kita waktu tim purchase butuh dibuatkan sistem dari sisi IT, itu dibutuhkan. Contohnya mungkin kalau di cabang tuh kalau off-nya lagi bergantian, jadi satu tim kita harus bisa ngerjain di luar job desk-nya kita. Ketika tim sales yang menghandle customer datang tidak masuk atau izin, kita bisa maju langsung menghandle customer datang. Kalau misalnya teman kita ada yang nggak masuk, jadi kita bisa backup teman kita. Di misal ada satu divisi atau satu bagian yang kosong atau dia terlambat atau dia izin gitu, dia masuk di situ. Oke, tak bantu di sini untuk sementara waktu gitu. Jadi waktu itu ketika Mbak Ning hendak melakukan rapat kerja itu, aku membackup video yang akan tayang di minggu itu. Seperti itu kawan. Oke, ngomongin reliable excellence itu kan pasti ada willing to do more, berusaha lebih. Nah, seberapa batas usaha yang mau kamu lakukan? Bentar, jawabannya apa ya? Tentunya tidak ada batasan. Gak ada batasannya. Nggak ada batasannya, apalagi kalau kita sudah dipercaya, kita akan melakukan yang terbaik. Sebenarnya nggak ada batasan buat dapat diandalkan dalam hal apapun. Yang penting kita mengerjakannya sepenuh hati dan melakukannya dengan tulus. Kalau di dunia kerja kan kita dituntut sebagai profesional. Nah, untuk bisa diandalkan atau usaha itu kita harus semaksimal mungkin kalau bisa. Pastinya kalau misalnya untuk batas usaha itu pastinya kita melakukannya dengan maksimal ya. Tapi kalau misalnya memang dikata kayak kurang memuaskan, kita bisa tanya nih ke tim yang lebih senior lagi. Selagi kita sebagai manusia masih bisa untuk berpikir, kemudian masih bisa untuk bekerja gitu, harusnya masih bisa untuk terus berubah atau berinovasi. Jadi selagi kita masih hidup, seharusnya kodratnya adalah harus berkembang. Saya selalu ingin memberikan yang berbeda dari yang lain, meskipun mungkin itu yang bukan terbaik. Kalau ngomongin masalah usaha itu, kalau kita mau mencapai target kita itu batasan kita cuma diri kita sendiri. Jadi itu cuma kita butuh lebih baik daripada kita yang kemarin. Jadi untuk batasan tidak ada sih. Ada nggak sih tokoh favorit kamu yang menurutmu dia bisa diandalkan? Tokoh favorit Ada di film Fast and Furious yang namanya Dom, yang agak botak. Ada di film Spider-Man Peter Parker. Peter Parker, Spider-Man. Ada sih, yang pasti aku tuh suka sama Nikola Tesla. Elsa Frozen. Robert Downey Jr., salah satu pemeran Iron Man di serial Avenger. Bu Risma. Bill Gates. lebih ke orang tua sih. Ibu sama bapak itu adalah orang yang sangat-sangat bisa diandalkan untuk pribadi saya. Film favorit kamu yang kamu suka banget karena ada pesan reliable excellence ini apa? Mungkin Avenger Endgame. Avenger. Spider-Man. Yang pasti superhero sih. Kalau lebih spesifiknya Power Ranger. Tadi Rendra udah singgung, Rendra suka sama Elsa Frozen. Jadi film yang Rendra suka adalah Frozen. Upin Ipin. Your Name, Kimi no Na wa. Ke film One Piece itu sih. Jadi di satu kru bajak laut itu terdiri dari 10 orang yang masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Fast and Furious dari beberapa sesi selalu dapat diandalkan. Entah dari timnya mungkin, dari yang hal tidak diduga. Tips dong biar dapat diandalkan itu gimana? Oh my god. Apa ya? Tidak berhenti mencoba. Kalau saya ketika diminta untuk 100, saya akan memberikan 110, 150, bahkan 200. Yakin pada kemampuan diri sendiri. Bertanggung jawab, konsisten, terus jujur. Menerima setiap masukan dengan berpikir positif dan selalu mengerjakan apapun itu dengan hati. Kita bisa nih bertanggung jawab itu, jadi kita kalau misalnya keinget sama tanggung jawab kita sendiri, nanti kita bisa diandalkan sih. Jangan sering-sering mengeluh, melakukan hal yang maksimal, dan selalu memberikan senyuman kepada semua orang. Mungkin kalau di toko tetap melakukannya walaupun ada atau tidaknya orang. Mungkin dari ownernya atau dari manajer, terus leadernya, kita tetap ngelakuin sesuai tracknya vaksin. Itu pastinya kita harus menyelesaikan dulu ya pekerjaannya kita itu apa, atau job desk utamanya kita apa, sehingga setelah job desk utamanya kita selesai, kita harus jemput bola. Dalam arti kita harus keluar dari
jobdesk utamanya kita, misal dari tim kreatif dia datang ke tim sales atau tim marketing gitu untuk bantu, kira-kira apa yang bisa aku bantu gitu. Jadi dengan begitu kita bisa belajar ilmu baru, skill baru, kemudian kita juga bisa membantu divisi-divisi yang lain sehingga goalnya kita, goalnya perusahaan bisa lebih cepat untuk tercapai. Oke, thank you. Lagi ada yang Tepuk tangan anak-anak. Nah, itu tadi beberapa pendapat dari teman-teman yang ada di Fastprint seputar Reliable Excellence. Ada yang toko favoritnya orang tua, ada yang film favoritnya Upin Ipin. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, kira-kira film favoritnya apa sih? Komen di sini ya. Sampai jumpa.